Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di kelas Sabtu. Rekaman ini saya gunakan untuk sharing hal baik berkaitan pengetahuan berkaitan hal baik yang mungkin saya temukan di belantara sosial media. Karena hari ini kehidupan ini bukan hanya kehidupan yang offline kita jalani dalam keseharian. Dalam sosial media ataupun media digital terkadang kebijaksanaan pun bisa kita temui. Ya mungkin konsepnya sama lah ya dengan pertapaan ketika manusia zaman dahulu. Ketika zaman dahulu manusia masih hidup dengan tataran hidup di realitas hari ini, lalu mereka menjalani kontemplasi, semi samadhi, meditasi dan lain sebagainya, membaca. Mereka menemukan hal indah atau kebijaksanaan indah yang direkam dan diseringkan. Bahkan ada yang dicatat hari ini sampai kebijaksanaan itu bersifat abadi. Di dunia hari ini yang berputar memang setiap zaman punya kebijaksanaannya masing-masing, setiap zaman punya gaya, punya bahasa, punya dilema, punya segala hal yang dibutuhkan saat itu. Maka hari ini ketika saya hidup di era sosial media, mungkin alangkah baiknya memang kita mengambilnya hal yang baik, yang positif. Baik teman-teman, ini berkaitan topik yang saya bawakan hari ini, yaitu perjalanan paling jauh. Itu judul yang akan saya ambil. Tentang perjalanan paling jauh, sebenarnya saya hari ini ingin membuat renungan berkaitan perjalanan kita sebagai manusia. Apalagi menghadapi kedewasaan. Kedewasaan itu yang sepertinya akan menjadi titik balik saya tentang bagaimana membicarakan kehidupan ini. Baik, supaya pembicaraan ini tidak hanya bersifat emosional ataupun sharing semata yang berdasarkan curhat pribadi atau emosi dalam hati, saya agak sedikit hindari supaya ini bisa menjadi hal yang baik yang bisa didengar orang lain. Sifatnya tidak begitu personal, sifatnya lebih ke akademis, dan ini bisa untuk sharing bersama tentang berbagi perasaan. Baik, teman-teman, sahabat kelas Sabtu, kita akan mulai cerita perjalanan paling jauh kita. Saya akan awali dari sebuah catatan quote. Perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, tapi perjalanan dari pikiran ke hatinya sendiri, perjalanan menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan kelapangan hati untuk menerima apapun yang terjadi. Baik, teman-teman, ini catatan yang saya miliki untuk memulai cerita perjalanan paling jauh. Berkaitan cerita ini, saya teringat satu hal ketika dulu saya memutuskan dua hal. Ini keputusan seseorang bisa dimulai dari ini. Yang pertama, keputusan itu dimulai karena pikirannya sudah terbuka. Yang kedua, perjalanan itu atau keputusan itu dimulai dari karena pikirannya telah dipatahkan atau dilukai. Maka dia mengambil keputusan. Jika pikirannya sudah terbuka, maka artinya dia sadar. Tapi kalau pikirannya dia karena perasaan terluka lalu dia membuat keputusan, memang kesadaran itu timbul dari hal negatif. Tetapi sama saja lah, mungkin ini karena tentang bagaimana perjalanan itu diawali. Berkaitan cerita kedewasaan ini, saya sedikit mengambil dari ajaran agama, karena memang saya dalam keseharian ruang lingkupnya pengetahuan agama, selain saya pelajari, saya juga sharingkan ke anak murid saya. Dalam pengetahuan agama, kedewasaan bukan hanya ditentukan oleh usia semata, tetapi bagaimana batin kita matang. Ukurannya adalah seberapa jauh seseorang mampu memahami kenyataan, mengelola diri sendiri, dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan Panya. Baik teman-teman, bercerita memang ke kedewasaan ini memang ketika yang mendengarkan ini di range umur 35 ke atas, mungkin cerita ini menjadi cerita sederhana yang bisa dinikmati setiap orang.
Tapi kalau yang mendengarkan di bawahnya, cerita ini mungkin ya sebagai bahan pembelajaran tentang ya kejadian realitas hidup ini. Terkadang apa yang sangat kita inginkan tidak datang-datang, dan apa yang kita tidak inginkan malah dia muncul dalam bentuk kesengsaraan. Ini sebuah hal yang ya begitulah adanya. Baik, berkaitan menerima realitas apa adanya, atau ya udah jalani kehidupan yang sedang Anda jalani. Kalau susah berarti ya perjalanannya diperbaiki lah, tidak ada yang lain gitu. Kalau happy ya silakan dilanjutkan. Teman-teman, tapi semoga mungkin kita perjalanan ini memang harus dilingkupi dengan perlindungan atau doa ya. Saya ingin sedikit memberikan hal lain, bercerita tentang keberuntungan. Memiliki karma baik, keberuntungan yang menyelimuti itu sebuah berkah utama. Oke, ceritanya saya agak sedikit ini memang ke arah pribadi, walaupun tadi di awal saya bercerita ini tidak ada ranah pribadi, tetapi ini sebagai bahan pembelajaran lah ya. Terkadang memang kita membutuhkan keberuntungan dalam perjalanan ini. Karena apa? Keberuntungan itu menjadi hal baik atau tabungan baik yang kita bisa keluarkan saat kita itu terjepit atau hal-hal ya tidak sesuai dengan rencana kita. Baik, berkaitan yang kedua, karena ini ceritanya yang saya bikin 10 menit. Kedewasaan artinya adalah kita bisa mengelola perasaan, emosi dengan kesadaran penuh. Dalam bahasa Buddhisnya atau agamanya adalah sati. Kita bisa mengontrol amarah kita bisa mengontrol kekecewaan kita bisa mengontrol hal-hal baik yang mungkin sedang datang supaya ya tetap balance lah. Ini mungkin yang memang ya kedewasaan itu bisa diartikan dari sini. Untuk poin yang ketiga dari catatan saya, ini yang paling realitas memang. Kehidupan itu kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Baik buruk pilihan yang memang sudah dipilih, jalani. Jika memang salah, ya akui kesalahan itu, tidak perlu defensif. Jika memang itu salah juga, ya perbaiki. Jika itu memang benar, ya nikmati, tetapi tidak perlu sombong. Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Perjalanannya mungkin seperti itu kedewasaan. Tentang bagaimana kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kata baiknya yang selalu dianjurkan atau didengungkan dalam ajaran agama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas sepertinya tidak mengeluh. Ada satu kata yang muncul dalam pikiran saya, dalam pengetahuan saya, telinga saya mengatakan kalau ikhlas ya itu artinya kita tidak berkomentar lebih lagi lah. Ya sudah, terima apa adanya yang sedang terjadi. Turunkan ego, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Jika perjalanan itu berat, ini kata-kata terakhir yang ingin saya ucapkan sepertinya, yaitu telan saja. Kalau itu berat, tetapi kehidupan di roda samsara ini kan tidak artinya harus berat. Terkadang ada juga perjalanan di roda samsara itu manis. Bagaimana kalau kita ganti pola berpikirnya, kehidupan ini penuh dengan keberuntungan. Maka kalau perjalanan ini penuh keberuntungan, artinya di dunia ini kita berbahagia, dan semoga karena bekal kebaikan yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam kebahagiaan, di dunia sana pun kita berbahagia. Ini salah satu kutipan Dhammapada yang bisa saya sharingkan juga. Baik, sahabat kelas Sabtu, atau biasanya karena saya biasa tampil di radio, saya katakan sahabat dalam Dhamma, jadi ini saya mengucapkan sahabat di kelas Sabtu. Tapi tidak apalah ya, ini hanya untuk range pribadi, untuk pengembangan pribadi saya menggunakan YouTube kelas Sabtu ini. Baik, sahabat-sahabat dalam kebaikan, semoga cerita ini memberikan sebuah gambaran yang baik untuk perjalanan kita. Kita memulai perjalanan paling jauh kita. Apalagi ini momennya masih awal tahun, kita melangkahkan langkah kita pertama. Itu juga kata-kata bijak yang bisa saya seringkan. Ya, perjalanan jauh 1000 li, kita mulai dari langkah yang pertama. Semoga kita berjalan dalam kebaikan.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sharingkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih, salam kebaikan.